Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak aku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Perkenalkan, nama Ibu Indana Ningrum. Kalian bisa panggil saya Ibu Indana. Di video kali ini Ibu akan membahas tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap NKRI. Jadi, apa pengertian ilmu pengetahuan teknologi, apa pengaruh positifnya dan apa pengaruh negatifnya, serta arti pentingnya. Jadi manfaat mempelajari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi adalah kita dapat mencari segala informasi yang kita inginkan. Juga kita tidak ketinggalan dengan negara lain. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada pergantian zaman yang terjadi hingga saat ini tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Iptek dikembangkan oleh manusia hingga terjadi kemajuan bahkan hampir sempurna. Jadi, apa pengertian iptek? Apa saja pengaruhnya? Mari kita ke pembahasan yang pertama. Baik, dalam pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang pengertian iptek. Jadi, iptek adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan suatu pengetahuan alam atau menjadi wawasan seseorang mengenai bidang teknologi. Iptek juga mencakup penemuan baru yang berhubungan dengan bidang teknologi itu sendiri. Jadi, jika ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Di pembahasan kedua kita akan membahas tentang pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Pengaruh positif ilmu pengetahuan teknologi dapat dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama kita lihat dari bidang politik. Pengaruh positif ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang politik terhadap Indonesia yang pertama adalah berkembangnya demokrasi dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, transparansi politik berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kontrol pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi. Pengaruh positif ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang ekonomi terhadap Indonesia yang pertama adalah makin meningkatnya investasi asing dan atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Baik, di bidang yang ketiga ada bidang sosial dan budaya. Pengaruh positif ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang sosial budaya terhadap Indonesia yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kegunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat. Yang kedua, kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya dengan jual beli online. Sekarang ini kita dapat membeli sesuatu dengan aplikasi, kita pencet, semuanya kita mau beli selendang, kita tinggal pencet pilih warna sampai enggak sampai sih, maksudnya dalam beberapa waktu pasti sampai. Maksudnya dengan mudah gitu kita beli, tidak harus kita ke pasar, kita harus ke mall atau kemana, kita tinggal pencet dalam aplikasi, kita belanja lewat aplikasi saja sudah mudah sekarang. Bahkan sayuran sekarang juga dapat dibeli dengan cara online. Terus selanjutnya, perkembangan dari iptek juga dapat memberikan kita informasi. Segala informasi di dunia ini adalah berkat perkembangan iptek. Yang keempat, hubungan sosial antar masyarakat juga dapat dengan mudah karena sekarang telah ada aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat ada bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang hukum, keamanan, pertahanan yang pertama adalah menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan dilaksanakannya hak asasi manusia.
Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Yang selanjutnya, menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi hanya sebatas menjaga keamanan kedaulatan negara. Selanjutnya, ada bidang ideologi. Pengaruh positif ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang ideologi terhadap Indonesia, kita dapat mencontoh tekad suatu negara lain dalam menentukan arah dan tujuan cita-cita suatu bangsa dan meningkatkan pembangunan negara. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga. Sebelum kita masuk ke pembahasan ketiga, saya mau minum dulu. Baik, di pembahasan yang ketiga kita akan membahas tentang pengaruh negatif ilmu pengetahuan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada pengaruh dari aspek politik. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak ada kebebasan dan tidak demokratis terhadap rakyatnya. Di aspek yang kedua ada aspek ekonomi. Pengaruh negatif ilmu pengetahuan teknologi dalam aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara. Yang kedua, cepat atau lambat Indonesia akan dikuasai oleh negara asing, oleh pihak asing, seiring makin mudahnya orang asing menanam modalnya di Indonesia. Yang ketiga, akan menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengatur ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang kelima, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Di aspek yang ketiga ada aspek sosial budaya. Pengaruh negatif ilmu pengetahuan teknologi dalam aspek sosial budaya yang pertama adalah munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sikap hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu kehidupan tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta tidak memandang orang lain ada dan tidak bermakna. Sikap ini dapat menimbulkan sikap ketidakpedulian terhadap orang lain. Yang selanjutnya akan menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam antara kaya dan miskin. Jadi di pembahasan yang keempat ini kita akan membahas arti penting kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, yaitu bertujuan untuk meningkatkan daya saing, kemandirian bangsa, mempercepat tercapainya tujuan bangsa, dan mencapai kesejahteraan rakyat. Pembangunan ilmu pengetahuan teknologi juga berupaya untuk membantu mencari solusi atas persoalan dan mengantisipasi berbagai masalah. Jadi kesimpulannya, pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi membawa banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat Indonesia. Pertama dilihat dari pengaruh positifnya, yaitu kita dapat dengan mudah berinteraksi sama manusia karena iptek sekarang sudah canggih. Dan yang kedua dilihat dari pengaruh negatifnya. Contoh, anak zaman sekarang lebih sering bermain smartphone dan permainan daerah setempat sudah semakin ditinggalkan.
Iptek merupakan sarana yang membantu dan mempermudah segala aspek kehidupan. Jadi tugas untuk kalian yang belum paham atau kurang jelas penjelasan dari Ibu, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Oke, anak-anak, berikut adalah beberapa sumbernya. Menyerah berarti menerima bahwa kamu lelah. Tetapi beristirahat dan mencoba lagi adalah sebuah tanda tekad. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 사랑해요. 안녕. 안녕.